Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di YouTube Linda Linda. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di negara Nigeria. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and share, subscribe sebanyak-banyaknya ke YouTube Linda ya. Negara Nigeria atau negara Inggris, Federal Republic of Nigeria merupakan negara Afrika yang penduduknya paling banyak ya. Negara Nigeria merupakan negara yang merdeka di tahun 1960. Setelah hampir 16 tahun dikuasai oleh rejim militer, sebuah konstitusi baru disahkan pada tahun 1999. Peralihan pemerintah dari rejim militer ke sipil dilakukan secara damai. Pemilu bulan April 2007 menandai sejarah Nigeria dengan pengalihan kekuasaan ya, sipil ke sipil pertama. Negara kaya minyak ya, Nigeria terkenal dengan negara yang kaya dengan minyaknya ya, yang cukup lama dihambat oleh ketidakstabilitasnya politik, korupsi, kurangnya infrastruktur dan buruknya manajemen makroekonomi. Telah melaksanakan beberapa revolusi selama dekade terakhir. Pada pemimpin militer Nigeria sebelumnya gagal mendiversifikasikan ekonomi keluar ketergantungan pada sektor minyak yang menghasilkan 95% devisa dan 80% pendapatan anggaran. Setelah menandatangani kesepakatan standby IMF ya, IMF di bulan Agustus 2000, Nigeria menerima rencana restrukturisasi hutang dari Prancis, Klub dan Amerika ya. Di sini sistem pendidikan di negara Nigeria tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu masalah yang dihadapi sektor pendidikan Nigeria adalah kesenjangan gender ya. Salah satunya yaitu sektor pendidikan adalah kesenjangan gender. Meskipun kebijakan nasional tentang pendidikan dan kontribusi Republik Federal Nigeria tahun 1999 menekankan akses yang sama terhadap pendidikan oleh laki-laki dan perempuan di Nigeria. Perbedaan masalah gender dalam akses terhadap pendidikan masih sangat jelas terlihat ya dari praktek diskriminasi di lapangan pendidikan. Jadi suatu permasalahan yang ada di negara Nigeria yaitu kesenjangan gender ya. Pemerintah Federal Nigeria telah melaporkan pada tahun 2003 bahwa diperkirakan 7 juta atau sekitar 35% dari jumlah total dari anak-anak Nigeria sekolah dasar usia tidak terdaftar di sekolah dasar ya. Jadi 35% itu anak-anak di Nigeria sekolah dasarnya tidak terdaftar di sekolah dasar ya. 62% dari 7 juta dari perempuan, berarti bahwa sekitar 4,3 juta anak perempuan yang putus sekolah. Jadi pendidikan yang di negara Nigeria itu tidak berjalan dengan lancar, tidak berjalan dengan baik dengan terputusnya pendidikan yang ada di negara Nigeria. Pemerintah Federal Nigeria telah melaporkan pada tahun 2003 bahwa perkiraan putusnya pendidikan yang ada di sekolah ya. Dengan tingkat perempuan yang tidak bisa mengenyam pendidikan ya, dasar bisa berakibat pada tergoyahnya fondasi untuk membangun di masa yang akan datang. Karena pembelajaran pertama adalah dari sosok ibu ya, dari sosok ibu. Namun dengan tidak aksesnya pendidikan minimal sekali untuk perempuan, maka pendidikan untuk anak pun terpengaruh. Jadi sosok ibu mempengaruhi untuk pendidikan seorang anak. Namun dengan tingkat akses pendidikan yang minim sekali perempuan, maka pendidikan pun terpengaruhi ya. Sehingga pentingnya kebijakan pemerintah adalah untuk menyamaratakan hak pendidikan untuk perempuan laki-laki yang disahkan secara berjalan. Sistem pendidikan negara Nigeria ya. Sistem pendidikan di negara Nigeria ya, pendidikan adalah salah satu yang mengawasi sistem pendidikan Nigeria
otoritas pemerintah lokal Nigeria adalah orang-orang yang mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pendidikan untuk sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh pemerintah negara bagian ya, dengan Nigeria Education System Individual Offering Level ya. Jadi negara Nigeria itu mempunyai sistem pendidikan yang otoritas pemerintah lokal Nigeria adalah orang-orang yang mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Pendidikan dasar di negara Nigeria. Kebanyakan kasus Nigeria murid mulai pendidikan dasar ketika mereka berusia 4 tahun ya. Siswa diharapkan untuk menghabiskan hingga 6 tahun sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, kemudian adalah menuntut syarat untuk melanjutkan ke sekolah menengah ya. Ke sekolah menengah, berapa mata pelajaran siswa diajarkan di sekolah dasar? Ada ilmu studi, ilmu pendidikan Islam, ilmu agama Kristen, bahasa Inggris ya, bahasa Nigeria ya, bahasa Igbo, Yoruba bahasa dan pendidikan lainnya. Beberapa sekolah juga memperkenalkan halus tikus ya, Perancis, ilmu komputer dalam kurikulum mereka ya, dalam kurikulum mereka. Untuk memenuhi syarat dan mendapatkan tempat sekolah menengah, murid diharapkan untuk duduk lulus ujian masuk umum. Pada lulus di ujian mahasiswa, kemudian memenuhi syarat untuk masuk ke federal atau sekolah menengah pemerintah negara bagian ya. Ia juga mendapat menerapkan salah satu sekolah menengah swasta di sekitarnya. Ya, itu salah satu pendidikan dasar yang ada di negara Nigeria. Pendidikan menengahnya, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, siswa diharapkan untuk menghabiskan 6 tahun di sekolah dasar, lanjut lagi untuk ke menengah ya, ke SMP ya kalau di sini ya. Lanjut mereka diawali dengan pendidikan menengah atau dengan sekolah menengah pertama ya. Sekolah menengah senior, siswa diharapkan untuk menghadiri 6 mata pelajaran inti dalam menambahkan 2 sampai 3 mata pelajaran ya. Subjek inti adalah 1 besar Nigeria bahasa ekonomi. Pendidikan tersier. Masalah di perguruan tinggi adalah lain yang layak dipertimbangkan ya. Pada awal pendidikan tersier di Nigeria, pemuda bisa mendapatkan pendidikan bermutu tinggi. Namun hal-hal telah berubah karena banyak tersier institusi pusat kurangnya lebih komersial, terutama pemerintahan dimiliki perguruan tinggi ya. Jadi siswa harus membayar mereka cara untuk mendapatkan mengakui sekolah-sekolah ini dan bukan para jasa. Mahasiswa membayar untuk kelas dan mungkin mendapatkan nilai tinggi mereka tidak mampu mempertahankan. Itu di sistem pendidikan tersier. Jadi sistem pendidikan di negara Nigeria itu pertama yaitu di sekolah pendidikan dasar atau dengan pendidikan dasar Nigeria, yaitu kedua pendidikan menengah. Pendidikan menengah yaitu seperti sekolah menengah ya, dan pendidikan tersier. Itu salah satunya sistem pendidikan yang ada di negara Nigeria. Jadi sistem pendidikan yang ada di negara Nigeria itu ada 3. Pendidikan dasar Nigeria, pendidikan menengah, dan pendidikan tersier. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.